Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Jannatul Firdaus di daerah Galaksi Bekasi, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan di radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun yang melalui streaming Radio Roja Bandung, juga streaming YouTube yang bisa menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat, dan materi kita sudah sampai pada pembahasan tentang neraka. Bulan yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada muqaddimah para penghuni neraka, yang pada intinya penghuni neraka itu ada dua macam. Ada yang kekal di dalamnya selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Ada yang hanya sementara, yang pada akhirnya dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dua golongan ini. Kita mulai pembahasan dengan para penghuni yang kekal di dalam neraka. Al-Quran menjelaskan secara panjang lebar beberapa jenis dosa dan kesalahan yang mengakibatkan seorang hamba kekal di dalam neraka. Kita akan ringkas penjelasan tersebut karena panjangnya, bahwa para penghuni yang kekal di dalam neraka ada setidaknya 5 golongan atau 5 jenis penyebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Penyebab pertama adalah kufur dan syirik. Kufur dan syirik menyebabkan dua-duanya kekal di dalam neraka. Apa beda kufur dan syirik? Setiap syirik pasti kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik. Syirik itu perbuatannya, orangnya disebut musyrik. Syirik artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Ini yang disebut dengan syirik. Dan syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, atau diistilahkan oleh para ulama dengan istilah adlamul zulmi, kezaliman yang paling zalim.
Karena makna zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita membeli kopiah harganya Rp5.000, sepatu Rp500.000. Mahal mana? Mahal sepatu. Tapi karena mahalnya sepatu dipakai di kepala, kopiah di kaki. Benar tidak? Tidak. Itu zalim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, syirik atau menyembah kepada selain Allah disebut sebesar-besar kezaliman karena penyembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah, satu-satunya yang berhak diibadati, karena Dia satu-satunya yang menciptakan seluruh alam jagat raya, yang mengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya, yang memberikan rizki, kehidupan, mematikan dan menghidupkan, yang memberi madarat dan manfaat, satu-satunya hanya Allah. Karena itu pula satu-satunya yang berhak diibadati hanyalah Allah. Ketika ibadah ini ditujukan bukan kepada selain Allah, maka itu adalah kezaliman yang sebesar-besarnya. Sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Adapun kufur tidak selalu berupa syirik. Dia betul hanya menyembah Allah, tidak musyrik, tapi dia mengingkari sebagian syariat yang wajib dia yakini. Umpamanya mengingkari adanya para malaikat, mengingkari adanya takdir, mengingkari adanya kiamat. Dia yakin Allah ada, Rasul itu benar, Quran benar, tapi enggak yakin kepada kiamat. Dia kafir. Karena siapa yang tidak beriman kepada hari kiamat sama aja dengan tidak beriman kepada Allah, karena Allah menyuruh kita meyakini adanya hari kiamat. Quran juga begitu, Rasul juga begitu. Pengakuan iman dia kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul gugur kalau dia tidak beriman kepada adanya hari kiamat. Dia kafir tapi tidak musyrik. Tapi baik kafir ataupun musyrik, dua-duanya menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka dikatakan bahwa kemurkaan Allah kepada kalian jauh lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri, disebabkan karena kufurnya mereka. Dan Allah menjelaskan bahwa kekalnya mereka di dalam neraka karena sebab kufur dan syiriknya mereka. Ahli neraka itu nanti di hari kiamat marah kepada diri sendiri, kecewa kepada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kenapa dulu ketika di dunia kufur? Kemarahan Allah kepada orang itu jauh lebih besar daripada kemarahan orang itu kepada dirinya sendiri. Dan sebab kekalnya mereka karena kekufuran dan perbuatan syirik mereka. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 10 atau surah Al-Mu'min ayat 10. Kata Allah, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal iman fatakfurun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dikatakan kepada mereka
bahwa kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemurkaan kalian terhadap diri kalian sendiri, karena dulu ketika di dunia kalian diseru, diajak kepada iman, tapi kalian kufur. Jadi penyebab kekalnya mereka di dalam neraka karena kalian dulu kufur. Kemudian qalu, mereka berkata, Rabbana amatana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Berkatalah mereka, para ahli neraka nih, di alam akhirat nanti, di neraka nanti, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali, sekali di alam dunia, sekali di alam kubur. Di alam dunia hidup lalu mati, di alam kubur dihidupkan lagi, nanti mati lagi pas kiamat. 2 kali hidup, 2 kali mati. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan keluar dari api neraka ini? Allah menjawab, itulah, demikianlah kalian dahulu ketika diseru kepada Allah untuk mentauhidkan Allah ketika di dunia, kafartum, kalian kufur, ya, kalian kufur, kalian tidak memenuhi seruan untuk mentauhidkan Allah, wa yusyrik bih, ya, kalian hanya mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan salah satu penyebab kekalnya mereka di dalam neraka adalah kufur dan syirik. Di dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan pertanyaan malaikat penjaga neraka kepada mereka ketika mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Alam taku ta'tikum rusulun bil bayinat, bukankah ada yang datang kepada kalian para rasul di kalangan kalian yang membawa keterangan ketika dahulu di dunia? Qalu bala, mereka menjawab, iya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, iya, dahulu telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tapi kami dustakan mereka. Kami katakan kepada mereka, Allah tidak menurunkan ajaran apapun, kalian ini tiada lain kecuali orang yang berada dalam kesesatan yang besar. Para rasul dahulu dituduh sesat oleh kaum yang menolaknya. Setelah para rasul tiada, dilanjutkan oleh para da'inya, para mubalignya, para ulamanya, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis. Tapi orang yang didakwahi menuduh, kalian mah agama sesat. Ini kata Al-Quran, in antum illa fi dhalalin kabir. Makanya kalau dahulu para nabi dituduh membawa ajaran sesat, maka jangan heran kalau para ulama, para da'i, para mubalik setelahnya, para ustadz setelahnya yang mendakwahkan Quran Sunnah pun dituduh membawa ajaran sesat. Al-Quran menjelaskan. Orang yang didakwahi dalam keadaan sesat tuh, didakwahi, diajak ke ajaran yang benar, nuduhnya
kalian membawa ajaran sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Jangan heran kalau tuduhan itu juga dialami oleh para mubaligh, para dai yang menjelaskan ajaran yang benar tapi kemudian dituduh membawa ajaran yang sesat. Di dalam ayat yang lain, surah Ghafir ayat yang ke-70, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi anakihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'an kadzalika yudhirullahu al-kafirin dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah, orang-orang yang mendustakan kitab dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul kami, mereka kelak akan tahu ketika belenggu berada di atas punduk-punduk mereka dan rantai-rantai dari besi, mereka diseret, dimasukkan ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan cara diseret. Kemudian dikatakan kepada mereka, mana sesembahan-sesembahan yang dahulu kamu sekutukan dengan Allah, yang kalian sembah selain Allah? Mereka berkata, dhallu anna, sesembahan-sembahan itu telah menyesatkan kami. Jadi mereka itu mengakui kesesatan mereka kelak di akhirat, padahal ketika di dunia ngotot menuduh sesat kepada orang yang mendakwahi mereka. Sampai di akhir ayat Allah menyatakan dalam ayat ke-70-nya, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya, fabi'sa mathwal mutakabbirin, itulah tempat menetap orang-orang yang takabur. Jadi ayat ini menjelaskan mereka masuk ke dalam neraka secara abadi karena dahulu kufur, karena dahulu syirik, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang mereka sembah. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka secara abadi. Dalam surah Syu'ara 94 sampai 98 Allah menjelaskan jenis siksaan yang Allah timpakan kepada orang yang kekal di dalam neraka. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kata Allah, fakubkibu fiha, mereka digarang secara bolak-balik di dalam neraka.
Kubkibu kalau ada di dalam bahasa Arab, satu fi'il itu kata kerja yang isinya pengulangan dari huruf seperti kubkibu dari kabkaba. Bahasa fi'il majhulnya kubkibu, zalzala yang kayak begitu. Kaf dan ba diulang, kabkaba. Zalzala, zai dengan lam diulang. Itu maknanya adalah terus menerus, diulang berulang-ulang kali terus menerus. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Digoncangnya bukan sekali terus-terusan gitu. Kubkibu dibolak-balik terus kayak di sate. Makanya seorang ulama ketika melihat kambing guling itu dibakar dengan dibolak-balik, dia menangis, ingat kepada ayat ini. Dulu begitu, langsung dikaitkan dengan akhirat. Orang dalam neraka juga dibolak-balik di atas neraka seperti itu, biar matangnya rata. Kata Allah, fakubkibu fiha hum wal ghawun. Mereka di dalamnya dibolak-balik, digarang dalam api neraka. Hum wal ghawun, mereka beserta orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun, dan para tentara iblis seluruhnya dari kalangan jin-jin yang durhaka. Kalau jin yang muslim, yang soleh, yang ibadahnya tentu saja tidak. Qalu, mereka berkata, wahum fiha yakhtasimun, mereka di dalamnya saling bertengkar antara si iblis dan para pengikutnya, antara pemimpin sesat dan para pengikutnya, bertengkar saling menyalahkan. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah dulu ketika di dunia kami sesat. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ini perkataan pengikut iblis kepada iblis, pengikut pemimpin sesat kepada pemimpin yang menyesatkannya. Demi Allah kami ini benar-benar sesat dahulu karena menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kepada Allah menyembah, kepada kalian juga menyembah. Kepada Allah taat sebagian, kepada kalian juga taat, disamakan, syirik. Ayat ini menjelaskan penyebab mereka disate, digarang, dibolak-balik di dalam neraka karena perbuatan syirik mereka, menyamakan pemimpin sesat mereka, menyamakan iblis yang mereka taati dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah yang lainnya lagi, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-5. Sebelum itu Al-Furqan ayat 11 ketang. Ayat ketang. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka itu mendustakan hari kiamat. Dianggap enggak akan ada kiamat. Maksudnya akan ada kiamatnya, enggak akan ada akhirat. Wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, kami siapkan bagi orang yang mendustakan kiamat neraka sa'ir. Masuknya orang itu ke dalam neraka sa'ir secara kekal abadi, salah satunya karena kufur kepada hari kiamat. Kufur kepada kiamat sama dengan kufur kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul. Karena Allah, Quran, Rasul menyuruh kita iman kepada hari kiamat. Dalam Ar-Ra'd ayat yang ke-5, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi 'anaqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Kalau kalian merasa aneh, maka yang lebih aneh lagi adalah ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir yang berkata, apakah bila kami sudah jadi tanah, kami akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru? Nggak percaya kan bahwa mereka akan dibangkitkan lagi. Karena apa? Karena mereka menimbang segala sesuatu dengan akal. Ya, masuk akal kalau kita sudah mati jadi tanah, tulang belulang pun sudah berantakan, sudah hancur, sudah nggak bersisa, masa sih bisa jadi orang lagi? Nggak masuk akal. Jadi mereka ingkari hari kebangkitan. Apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka. Mereka akan dibelenggu dengan rantai pada punduk-punduk mereka. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kekekalan mereka selama-lamanya karena kufur kepada kiamat. Mereka tidak musyrik, tapi kufur dalam ayat ini, ya. Tapi biasanya orang yang kufur kepada Allah biasanya nyembah kepada yang lain, kufur sekaligus syirik, ya. Ateis, mereka tidak menyembah siapapun, mereka bukan musyrik tapi kafir. Tapi anehnya orang-orang ateis di Eropa, di Amerika, kalau ada masalah bilangnya, oh my God. Engkau ateis ya, tapi bilang my God. Dalam Al-Quran lagi, Surah Al-Isra 97-98, tentang orang kafir. Kata Allah, ma'wahum jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira, dzalika jazaohum biannahum kafaru biayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jarida. Tempat mereka itu di Jahannam. Ketika neraka Jahannam sudah rada mendingin apinya, sudah berkurang, kami tambah lagi nyalanya lebih besar. Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka karena dahulu mereka kufur kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apakah ketika kami sudah jadi tulang belulang, sudah jadi bangkai, kami akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru? Itu enggak percaya. Dan itu bentuk kekufuran yang mengakibatkan mereka diazab secara abadi di dalam neraka. Inilah golongan pertama orang yang kekal dalam neraka yang disebabkan karena kufur atau syirik atau dua-duanya. Kedua, penyebab mereka kekal di dalam neraka adalah adamul qiyami bitakalifi syar'iyyah ma'at takdzibi biyaumiddin wa tarkil iltizami bidawabiti syar'iyyah. Yang kedua, penyebab orang kekal di dalam neraka adalah mereka tidak melaksanakan kewajiban syar'i. Bari itu naon, sambil mendustakan hari kiamat dan meninggalkan atau tidak loyal, tidak konsekuen, tidak komitmen terhadap rambu-rambu syariat. Perintah diabaikan, larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Tunggul itu akar pohon yang besar. Kalau pohon ditebang, itu akarnya itu susah loh, harus digali ke dalam ya. Itu namanya apa? Tunggul. Tunggul dirut, tunggul seperti itu kita tabrak. Siapa yang celaka? Kita yang nabraknya.
Catang dirumpak, catang juga sama dirumpak kuat. Kita yang celaka. Istilah atau peribahasa tunggul dirurut catang dirumpak itu ya kita membenturkan diri kepada sesuatu yang membuat kita celaka. Melanggar larangan menyebabkan kita celaka. Mengabaikan perintah menyebabkan kita celaka. Allah berfirman mengabarkan tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bisa berdialog. Apa bisa gitu? Ya bisa, jangankan Allah. Kita aja di dunia bisa berdialog di dua tempat yang berbeda, yang berjauhannya. Pakai apa? Pakai handphone, pakai Skype sambil saling melihat, bisa enggak? Bisa dengan teknologi yang dicapai oleh manusia. Manusia aja bisa, apalagi Allah. Lebih canggih lagi ya tuh. Dialog antara ahli surga dengan ahli neraka berbeda alam. Tentu saja bisa, oleh Allah dijelaskan apa dilakukan. Kata penghuni surga, masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak sholat. Nah, melanggar atau meninggalkan kewajiban sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu di dunia tidak memberi makan kepada orang miskin. Sekitarnya, tetangganya ada orang yang miskin, yang susah, dan kita kelebihan, tapi kita hari-hari baik, cuek kayak bebek, nggak mau melirik, nggak mau menolong, nggak mau mengulurkan tangan. Nih, pada itu wajib. Lam naku walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan dulu kami suka ngobrol dengan para tukang ngobrol. Khaud, ngobrolnya bukan sembarang ngobrol. Khaud itu berbicara pertama tentang agama tanpa ilmu, yang mengakibatkan menyalahkan konsep agama yang sedang dibicarakan, atau mengolok-olok agama dan para pelaku dari agama ini. Dibicarakanlah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi dalam konteks mengolok-olok. Itu orang-orang ya, seremnya, dasar teroris, sudah cingkrang, sudah berjenggot, serem lagi. Kemana ya pikiran mereka ya? Nah, kayak gitu. Itu khaud namanya. Itu membicarakan para pelaku agama dalam konteks melecehkan. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dahulu ketika di dunia kami juga mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, hatta atanal yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Sampai matinya enggak tobat dalam keadaan demikian. Itu penyebab masuknya mereka ke dalam neraka saqar. Itulah penyebab yang kedua. Penyebab ketiga orang kekal di dalam neraka adalah ta'atu ru'usa ad-dhalal wa zu'ama'at kufr fima qarrarahu min bada'i ad-dhalal wa khutuwatil kufr allati tasuddu an dinillah wa mutaba'atil mursalin. Ketiga adalah mentaati para pemimpin sesat, para tokoh kafir yang menetapkan prinsip-prinsip kesesatan, langkah-langkah kekufuran untuk menghalangi orang dari agama Allah dan dari mengikuti Rasul. Ditaati itu. Lebih parah, untuk mentaati orang kafir ini dipakai ayat dan hadis yang pasti dipelintir, dimanipulasi.
Lebih parah lagi untuk mentaati orang kafir ini diambil tokoh Islam untuk melegitimasi hal itu. Nih tokoh Islam juga nih. Nah, kan kayak gitu ya. Ini sudah disinyalir sejak dulu dalam Al-Quran ada. Dan akan muncul di setiap zaman dan di beberapa tempat. Tak mustahil ini juga terjadi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kami lepaskan bagi mereka kroni, bahasa Arabnya kurona. Dalam Al-Quran disebut kurona, bahasa kitanya sedikit berubah jadi kroni. Wa qayyadna lahum qurana'a. Orang yang sesat oleh Allah akan diberi kroni-kroni yang sesat juga. Lalu apa? Fazayyana lahum ma baina aydihim wa khalfahum. Lalu kroni-kroni yang sesat ini menghiasi bagi mereka amal-amal mereka yang buruk, yang jelek, dihiasi, didalili dengan kata-kata yang indah, dengan ayat dan hadis yang dipelintir untuk memperindah kesesatan mereka. Kesesatan dihiasi dengan kata-kata yang dianggap bagus menjadi seperti benar. Kalau seperti benar artinya apa? Tidak benar, cuma seperti. Anak itu seperti monyet. Oh, berarti bukan monyet dia. Kalau seperti ya cuma mirip. Seperti benar berarti apa? Tidak benar. Cuma oleh orang yang tidak faham dianggap benar. Apa kata Allah? Telah tetap ketetapan kami atas mereka seperti yang kami tetapkan pada umat-umat terdahulu sebelum mereka, baik dari kalangan jin maupun manusia, bahwa mereka itu nanti akan menyesal. Berkatalah orang-orang yang kafir, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini. Wa alghaw fihi, abaikan saja itu, pasti kalian akan menang. Kalau ikut Quran kalah. Kalau melepaskan Al-Quran, mengabaikan Quran, pasti kalian menang. Itu kata mereka. Apa kata Allah? Falanudhiqanna alladhina kafaru 'adzaban syadida. Kami akan rasakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir seperti itu, azab yang sangat dahsyat. Walanajziyannahum aswa'alladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka ya karena keburukan amal-amal yang mereka lakukan. Dzalika jazaa'u a'da'illah an-naru lahum. Dan balasan bagi musuh-musuh Allah seperti itu, neraka bagi mereka, fiha darul khuldi, di dalamnya mereka ada tempat menetap yang abadi, jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun, karena sebagai balasan atas penentangan mereka kepada ayat-ayat kami. Ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, wajah-wajah mereka itu dibolak-balik, digarang di dalamnya. Lalu mereka menyesal
Kenapa dahulu tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Kenapa tidak mentaati orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan? Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 64 sampai 67. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menemukan pelindung ataupun penolong pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Mereka berkata, aduh celaka kita, kenapa dahulu kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Mereka berdoa, ya Allah, dahulu kami hanya mengikuti pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Penyesalan datangnya terlambat. Penyesalan datangnya pada saat ketika seluruh kesalahan tidak bisa lagi diperbaiki. Seandainya sebelum mati mereka menyadari lalu diperbaiki, niscaya mereka akan selamat. Tapi penyesalan datang ketika kesempatan untuk menghapus kesalahan dan memperbaiki kesalahan sudah tertutup, yaitu di neraka kelak. Dan mereka abadi selama-lamanya di sana. Inilah poin yang ketiga, penyebab mereka kekal di dalam neraka karena mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, yang menyimpang, yang mengeluarkan mereka dari Islam, yang berakibat menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan yang seperti ini. Keempat, penyebab orang kekal di dalam neraka dan memperoleh azab yang jauh lebih pedih daripada orang kafir dan orang musyrik adalah nifaq. Apa nifaq? Orangnya disebut munafik. Jangan salah, munafik ada dua jenis. Munafik besar, munafik kecil. Apa bedanya? Munafik besar itu hakikatnya kafir, tapi dia menampakkan seolah-olah dia seorang muslim. Lahiriahnya memperlihatkan dirinya seorang muslim, batiniahnya kafir. Ini nifak besar, pada hakikatnya dia kafir. Kenapa tuh pura-pura masuk Islam? Demi keuntungan dunia. Dalam situasi tertentu, kondisi tertentu, di tempat tertentu, di waktu tertentu, tidak menjadi muslim merugikan secara duniawi. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam untuk meraih keuntungan. Di zaman Nabi SAW dan para sahabat, kaum muslimin dominan mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan lain-lainnya. Kalau ada orang punya kemampuan, punya kedudukan tapi tetap tidak Islam, nggak akan memperoleh keuntungan dunia. Agar didengar omongannya dan seterusnya, dia pura-pura masuk Islam. Tapi dalam hatinya menyembunyikan apa? Kekafirannya. Itu nifak besar. Orang seperti ini pada hakikatnya kafir karena tidak meyakini kebenaran Islam. Dia menampakkan keislaman secara lahiriah dalam rangka meraih keuntungan dunia. Kalau nifak kecil itu dengan kata lain disebut nifak amali. Kalau yang tadi nifak i'tiqadi.
Kalau nifak amali atau nifak kecil, pelakunya tetap muslim, tidak keluar dari Islam, dia tidak kafir. Tapi muslim yang berdosa besar, dia meyakini Islam ini benar, dia ibadah kepada Allah, tapi dia memiliki beberapa karakter khas munafikin yang disebutkan dalam satu hadis tanda-tandanya 3, dalam hadis yang lain tanda-tandanya 4. Yang pertama, bila bicara dia berdusta. Ada enggak orang muslim rajin ibadah, rajin ngaji tapi suka berdusta? Ada? Boleh dikatakan tidak ada yang tidak demikian. Ya, banyak muslim rajin ibadah tapi dusta. Jadi bila berbicara dusta, bila janji ingkar, dan bila diamanati khianat. Ayatul munafiqin 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam yang riwayat yang lain ada satu tambahan, wa idza ikhtasama fajara. Kalau bertengkar dia curang. Ini 4 kriteria munafik. Apakah ada seorang muslim yang memiliki 4 kriteria ini, baik sebagian ataupun seluruhnya? Banyak. Apakah dia munafik? Ya. Besar apa kecil? Kecil. Karena dia di dalam hatinya, i'tikadnya, keyakinannya meyakini sebenarnya Islam. Dia melaksanakan syariat secara tulus, salatnya dia ikhlas dan mutaba'ah, saumnya, hajinya dan seterusnya. Tapi karakter munafikin ada dalam dirinya. Orang itu munafik, tapi munafik kecil dan tidak keluar dari Islam. Yang kita sedang bicarakan penyebab orang kekal dalam neraka adalah munafik, maksudnya munafik besar, karena hakikatnya dia kafir. Dan orang munafik seperti ini lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan memerangi Islam. Karena kalau kita sebagai muslim melihat ada orang kafir yang terang-terangan memerangi, kita bisa apa? Waspada. Pas bertemu kita taki-taki. Taki-taki apa bahasa Indonesia? Kita waspada. Jangan-jangan dia mau menyerang. Sudah pasang kuda-kuda kita, bahkan onta-onta. Khawatir dia menyerang, ya. Tapi kalau orang munafik besar, kan ngaku kawan kita ya. Tenang, maju, saya di belakang. Ternyata dia nohok dari belakang. Itu seperti kata orang Sunda masih gak tumbila. Tumbila teh kutuh busuk, yaitu musuh dalam selimut. Tumbila. Itu orang munafik begitu. Menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan gitu ya, mencelakakan orang dari belakang. Orang munafik seperti itu lebih dahsyat siksanya daripada orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 6:8, kata Allah, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Coba orang munafik seperti disatu grupkan sama orang kafir. Allah berfirman, Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan beserta orang-orang kafir neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, itulah tempat menetap mereka. Wala'anahumullah walahum adzabun muqim. Allah melaknat mereka dan bagi mereka siksa yang abadi, yang kekal, yang terus menerus.
Mukim ini tidak hanya kekal, tapi nggak pernah berhenti walaupun sedetik itu azabnya gitu, terus gitu. Dia terus-terusan ya kekal, tidak ada masa akhirnya. Dan itu ditujukan juga kepada orang munafik laki-laki, perempuan dan kafir. Maksudnya munafik besar. Dalam surah An-Nisa 145 Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan yang paling rendah dari api neraka. Paling rendah, paling bawah. Makna paling bawah, paling hebat siksanya daripada yang tingkatan atasnya. Kita sudah jelaskan dari awal, neraka punya tingkatannya dari atas ke bawah, disebutnya darokat. Darokat itu tingkatan, tapi susunnya dari atas ke bawah. Makin bawah makin hebat siksanya. Dan yang paling bawah orang munafik, itu maksudnya munafik besar, bukan munafik kecil. Sehingga kita tidak boleh memakai ayat yang dua ini, yaitu At-Taubah ayat 68 serta An-Nisa 145 ini kita tembakan kepada munafik kecil, nggak boleh. Umpama ada ikhwan kita berdusta, kamu dusta munafik, kerak neraka lo, berdasarkan ayat. Kekal di dalam neraka. Nih Al-Quran At-Taubah 68. Orang munafik laki-laki, munafik perempuan kekal dalam neraka. Bahkan tingkatan neraka paling bawah. Ayat tidak pernah salah. Iya, ayat tidak salah. Yang salah apa? Interpretasi dan penerapan ayat itu oleh orang itu. Itu yang keliru. Ayat itu untuk munafik besar. Jangan ditembakkan untuk yang munafik kecil, nggak nyambung. Orang itulah kebiasaan orang takfiri khawarij. Ayat-ayat Allah untuk orang kafir mereka timpakan kepada orang yang muslim, sesama muslim. Itu juga kaum tahdhiriyun. Ayat, hadis, kaidah para ulama dalam masalah manhaj yang ditujukan untuk ahlul bidah, mereka tembakan kepada sesama ahlus sunnah. Konsep tahdzir, hajar itu untuk ahlul bidah, mereka terapkan untuk sesama ahlus sunnah. Itu sama dengan khawarij. Ayat dan hadis tentang orang kafir mereka tujukan kepada sesama muslim, keliru. Salah besar. Itulah yang keempat. Kelima, dan ini penyebab terakhir. Penyebab terakhir orang kekal di dalam neraka. Al-kibr, takabur, sombong, besar kepala, gede hulu, asa aing uyah kidul. Itu peribahasa dalam bahasa Sunda. Asa aing uyah kidul itu artinya sombong. Tahu uyah? Garam. Kidul tahu? Selatan. Uyah kidul itu artinya garam yang berasal dari laut selatan itu jauh lebih asin dibanding laut utara. Katanya, saya juga belum pernah mencoba. Yang penting semua garam pasti asin. Bahkan sekarang ada yang direkayasa garam meja ada rasa gurihnya ya, campur pecin meren. Asinnya ada, gurihnya ada. Nah ini disebut asa aing uyah kidul itu pang asin, lebih asin daripada yang lain. Itu istilah untuk kesombongan, takabur, ya. Takabur apa yang dimaksud? Takabur yang dimaksud takabur menurut penjelasan syariat, bukan menurut definisi kita. Nah kita mah seringkali salah menerapkan istilah sombong. Pakai pakaian yang bagus, sendal bagus, wah sombong ini pakai pakaian yang bagus. Menurut syariat itu nggak sombong.
Oh, kemarin ketika di jalan saya sapa, "Woi, dari kemana? Mau kemana?" Ngelirik pun enggak. Dasar sombong. Nah, kan gitu ya. Padahal yang begitu bukan sombong tapi tuli karena tidak mendengar. Sombong maknanya batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan manusia lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 36, "Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur terhadap ayat kami. Maksud takabur menolak kebenaran ayat kami. Dikasih nasihat ditolak, dikasih dalil Quran dan hadis ditolak. Takabur itu diajak kepada kebenaran ditolak ajakan terhadap kebenaran itu takabur. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur terhadap ayat kami alias menolak, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur walaupun sekecil atom. Atom menurut istilah ilmu fisika atau kimia, yang maknanya bagian terkecil dari suatu unsur, kecil banget. Ingatkan ke pelajaran SMP apa SMA itu? Atom. Kalau bahan benda dibagi dua, jadi kecil, bagi dua lagi, terus sampai paling kecil nggak bisa dibagi dua lagi, itu atom. Itu ya. Kalau salah koreksi, kan sudah lama itu, puluhan tahun yang lalu. Kecil atom. Zarrah itu bagian terkecil dari suatu unsur. Bahasa kimia atau fisiknya disebut atom. Bukan kacang atom, awas. Kacang atom gede, sukro. Ini kecil, nggak kelihatan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil atom. Apalagi segede perep, wah lebih gede lagi. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan." Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Sombong enggak itu? Dijawab, "Lah, bukan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi setiap sikap yang menolak kebenaran itulah takabur. Allah ancam, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Menolak ayat Allah karena kesombongan, hanya melihat yang menyampaikan ayat Allah itu orang rendahan yang lebih rendah dari dia tolak. Mereka lah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim mencantumkan sebuah bab yang diberi judul Bab An-Naru yadkhulunahal jabbarun wal jannatu yadkhuluhad du'afa. Bab bahwa neraka akan dimasuki para orang-orang sombong dan surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Lalu di bawahnya dibawakan beberapa hadis tentang hal itu. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, "Annan nara qalat," bahwa neraka berbicara. Kita sudah jelaskan beberapa sifat neraka, bahwa salah satunya neraka itu bisa berbicara. Sudah apa belum? Belum ya? Nanti ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum nanti akan. Tapi salah satu sifat neraka bisa berbicara.
Berkatalah neraka, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, akan memasuki aku jabbarun dan mutakabbirun. Jabbarun itu para penguasa diktator yang melakukan kezaliman dengan kekuasaannya, menipu rakyat, memanipulasi banyak data yang buruk kemudian diperbagus agar rakyat diam dan seterusnya. Dan al-mutakabbirun itu akan memasuki aku, kata neraka. Para penghuni neraka itu yang kayak begitu. Dalam riwayat lain berkata neraka, urithu bil mutakabbirina wal jabbarin, aku diwariskan bagi orang-orang yang takabur dan orang-orang yang diktator. Lalu Allah pun berfirman terhadap neraka. Kata Allah, anti azabi u'adzibu biki man asya. Engkau hai neraka adalah azabku, aku akan mengazab dengan kamu siapa saja yang aku kehendaki untuk diazab. Yaitu orang-orang yang memang layak untuk diazab, karena Allah Maha Adil. Keadilan Allah menyebabkan tak mungkin Allah mengazab orang yang tidak pantas untuk diazab. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis ini diterima dari Harithah bin Wahab. Dia berkata, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang para ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ahli surga adalah setiap orang yang lemah dan semakin bertambah lemah, yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, pasti sumpahnya itu akan kejadian, akan terbukti. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau enggak aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Kullu utulin jawadin mustakbir, setiap yang utul, yang jawad dan mustakbir. Utul itu artinya kasar, keras, durhaka. Jawad itu juga kasar, sikapnya sahau kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok. Pokoknya kasar itu orang, ngomongnya kotor dan kasar, bikin nyelekit ke hati orang yang mendengarnya, dan dia takabur. Dalam riwayat Muslim, kullu jawadin zanimin mutakabbir, dan ini selaras dengan ayat Allah dalam surah Az-Zumar ayat 60, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin, bukankah jahanam itu tempat yang layak untuk orang-orang yang takabur? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 Allah berfirman, Falyawma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina karena dahulu kalian bertakabur di muka bumi dengan alasan yang tidak benar. Memang ada takabur dengan alasan yang benar gitu? Ada. Sombong dengan alasan yang benar ada enggak? Ada. Contohnya apa? Takabur terhadap orang yang takabur, untuk mematahkan dia. Untuk apa? Merendahkan orang yang takabur agar dia sadar diri atas ketakaburannya. Di atas langit ada langit, di atas orang pandai
ada yang lebih pandai. Di atas orang yang kaya, ada orang yang lebih kaya. Di atas orang yang berkuasa, ada yang lebih berkuasa. Sadar akan hal itu, dia hilang ketakaburannya. Allah pun berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang tagha ini kelak membentuk kata togut. Togut itu makna asalnya melewati batas. Takabur salah satu bentuk togut, karena dia bersikap melebihi batas level dia. Dia ini sehebat apapun manusia, pantas nggak sombong? Nggak. Dia berasal dari air mani yang jijik. Ketika dia hidup kemana-mana membawa kotoran di dalam perutnya, dan ketika mati dia akan menjadi bangkai yang lebih bau daripada bangkai binatang manapun di jagat raya ini. Tidak ada yang pantas dibanggakan dan disombongkan. Ketika seorang sombong dan takabur, dia sudah melewati batas level dia. Setiap yang takabur itu tagha. Allah berfirman, fa amma man tagha. Siapa orang yang tagha wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat menetap dia. Inilah kelima penyebab kekalnya orang masuk ke dalam neraka secara apa? Secara abadi, selama-lamanya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita semua ke dalam salah satu pun di antara 5 golongan ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan para ahli surga. Cukup ya sampai di sini saja ya. Sekelihatannya mendengarnya sudah pada capek. Kalau ngomongnya lupa, nggak capek. Capeknya nanti di jalan. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Sudah 1 jam 1/4 waktu yang kita habiskan. Waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan apabila ada pertanyaan. Bagi para pendengar Roja Bandung, mohon maaf untuk sekarang seluruh pertanyaan dikhususkan bagi para jamaah yang ada di sini. Alhamdulillah. Sebelum masuk pertanyaan, ada bewara ikhwan dan akhwat yang minat mau umroh di bulan Oktober, bulan Safar, sebelum dibuka penerimaan visa umroh. Insya Allah kita bisa sepi, bisa mencium Hajar Aswad setiap putaran di bulan Oktober. Dingin lagi, memakai visa ke Aqsa, jadi transit di Jeddah 3 hari, kita bisa umroh di sana. Sepi, bisa mencium Hajar Aswad. Yang minat silakan dikontak saya. Kedua, saya juga ada jadwal umroh lagi di bulan Desember ya. Bagi yang minat juga silakan hubungi saya. Kalau Desember enggak ke Aqsa, khusus ke Mekah Madinah saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Amin wa iyyakum jami'an. Saya mau tanya Ustaz, apakah orang yang meninggal dengan bunuh diri dia kekal dalam neraka padahal dia muslim? Kalau muslim tidak kekal di dalam neraka, walaupun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baik su'ul khatimah itu umpamanya lagi nyekek botol mati ode. Ada nggak yang mati ode?
Banyak. Dia masuk neraka mungkin, wallahu a'lam, mungkin. Apakah kekal? Tidak kekal. Selama dia muslim. Lagi berzina, gitu ya, karena punya jantung. Ya, semua kita punya jantung. Ini maksudnya penyakit jantung. Minum obat kuat. Ternyata memicu denyut jantung lebih kuat, mati dalam keadaan telanjang. Su'ul khatimah. Apakah dia pasti ke neraka? Kalau pastinya wallahu a'lam. Tapi andai dia ke neraka tidak akan selama-lamanya. Termasuk yang bunuh diri, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati sebagai seorang muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa dia harus disolatkan? Wajib disolatkan. Tapi bagi ashabul afadil sebaiknya tidak. Ashabul afadil itu tokoh, para ustadz, para kiai, para ajengannya jangan ikut menyolatkan sebagai takzir. Ketika ada seorang, ya Rasulullah, ada seorang yang mati bunuh diri. Kata Nabi SAW, kamu lihat? Enggak, saya cuma mendengar istrinya menjerit. Lihat dulu, ternyata ketika dilihat belum mati. Pulang lagi, menjerit lagi istrinya, dilihat dan dia menancapkan pedang ke dalam dadanya. Lalu lapor, ya Rasulullah, orang itu sudah mati bunuh diri. Kamu lihat? Iya, melihat. Kalau begitu sholatkan oleh kalian. Nabi SAW sendiri tidak mau menyolatkan, tapi beliau menyuruh orang lain menyolatkannya, menunjukkan dia tetap muslim. Jadi sebesar apapun dosa dan kedurhakaan seorang muslim ketika matinya, dosa besarnya di akhir hayatnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagai muslim dia tetap memiliki hak seperti umumnya muslim, dan disolatkan, didoakan ampunan dan rahmat bagi orang tersebut, dan mengatakan, mendoakan rahimahullahu ta'ala ketika menyebut namanya setelah kematiannya. Walaupun dia ahli bid'ah, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang-orang yang berdosa besar dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi mati dalam keadaan muslim, dia tetap memperoleh hak untuk didoakan. Tapi sekali lagi ashabul afadil sebaiknya tidak ikut menyolatkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang pemahaman mujassimah dan mutasyabihah. Musabihah yang dinisbatkan sesat kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Mujassimah artinya orang-orang yang menjelaskan sifat-sifat Allah secara fisik, bahwa Allah itu berwujud seperti wujudnya makhluk. Musyabbihahnya orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan itu kelompok sesat. Ahlus sunnah berlepas diri dari hal itu. Salah satu tokoh Ahlus sunnah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau anti mujassima, anti musyabbihah, dan menyatakan bahwa itu kelompok sesat. Adapun orang-orang yang benci beliau menebar fitnah bahwa Ibn Taimiyah mujassimah hanya berdasarkan ucapan seorang pengembara, dengan R bukan dengan L. Pengembara bukan pengembala. Pengembara ini namanya Ibnu Batutah, terkenal sebagai seorang pengembara, dan ini dinisbatkan kepada beliau yang belum tentu itu perkataan beliau. Ibnu Batutah menyatakan, ketika aku di tengah perjalanan, aku melewati sebuah masjid. Di sana Ibnu Taimiyah sedang khutbah Jumat. Dia menyatakan Allah nuzul dari langit, dari arsy ke langit, seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu beliau turun dari mimbar. Setelah itu Ibnu Batutah pergi.
Lalu dikutiplah perkataan Ibnu Taimiyah tersebut yang menyamakan turunnya Allah dari arasy ke langit dunia di sepertiga akhir malam seperti turunnya beliau dari mimbar ke bawah. Makanya itu disebut musyabbihah, menyamakan sifat turunnya Allah dengan sifat turunnya dirinya. Lalu dari sana dicapkan sebagai kesesatan terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah. Benarkah kisah ini? Kisah ini dusta. Pertama, belum tentu itu perkataan Imam Ibnu Battutah. Kedua, masuk akal enggak? Ibnu Taimiyah lagi khutbah, dia lewat terus pergi. Apa dia enggak Jumatan apa? Siapa yang sesat kalau begitu ya? Ketiga, bahwa Ibnu Battutah datang ke negeri tempat Ibnu Taimiyah pada tahun sekian. Pada tahun tersebut Ibnu Taimiyah sudah berada di penjara sampai meninggalnya enggak keluar lagi karena beliau meninggal di penjara dalam keadaan sujud pada waktu sholat tahajud. Tidak pernah bertemu. Jadi kapan Ibnu Battutah datang ke tempat itu? Pada tahun ketika Ibnu Taimiyah sudah ada di penjara dan tidak keluar lagi sampai wafatnya. Itu dari fakta sejarah. Kedua, Ibnu Taimiyah memiliki penjelasan tentang syarah hadis nuzul. Bukan ustadz nuzul. Syarah hadis nuzul itu hadis yang menjelaskan turunnya Allah dari aras ke langit dunia. Dijelaskan. Dan di sana siapapun yang membaca karya beliau tentang hal itu pasti akan meyakini mustahil Ibnu Taimiyah berkata seperti tadi. Kadang ya, kalau kita membaca tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karena keluasan wawasan beliau dan mendalamnya pembahasan beliau tentang sesuatu, beliau itu mengutip dulu pendapat kelompok-kelompok sesat. Berkata kelompok anu begini sesat. Dibiarkan dulu, nanti setelah beberapa puluh halaman di belakang baru itu dibantah. Kadang orang hanya membaca kesesatan pendapat yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah bahwa mereka begini, lalu dinisbatkan inilah perkataan Ibnu Taimiyah. Padahal beliau baru menjelaskan kesesatan pemahaman orang dulu. Nanti di belakang setelah beberapa puluh halaman berikutnya dijelaskan, dibantah kesesatan itu. Nah, orang memenggal, kadang-kadang memenggal seperti itu. Jadi sangat mungkin ketika orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berkata turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbarku ini, itu ketika beliau sedang menjelaskan pemahaman sesat orang lain. Belum dibantah dulu. Nanti setelah belasan halaman baru dibantah kesesatan itu. Tapi dia hanya membaca halaman ini saja. Ini perkataan Ibnu Taimiyah nih. Lalu disebarkan. Khianat ilmiah. Menebar fitnah keji. Akhirnya orang tersesatkan, ikut-ikut memfitnah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita menahan diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, apakah jika masih terbersit dalam hati kesombongan atau penghinaan kepada orang lain sudah bisa dianggap tidak sombong atau takabur? Ulangi, apakah jika masih terbersit dalam hati kesombongan atau penghinaan kepada orang lain sudah bisa dianggap tidak sombong atau takabur? Maksudnya apakah kalau kita hanya dalam hati menolak kebenaran, dalam hati orang itu hina, tapi nggak diucapkan gitu ya? Apakah ini termasuk takabur dan sombong? Kalau menolak kebenaran iya, diucapkan atau tidak. Kalau dia sudah meyakini ini nggak benar, ini salah, padahal itu ayat, ya itu takabur.
Adapun kalau menganggap orang lain hina tapi tidak diungkapkan kepada siapapun, maka dan kehinaan orang tersebut syar'i, umpamanya dia kafir, dia musyrik, dia dihinakan oleh Allah berdasarkan nas ayat dan hadis karena kekafiran kemusyrikannya, hanya dipendam dalam hati, maka tidak termasuk jenis kesombongan. Boleh tidak berdoa dalam sujud baca satu doa dari doa pagi dan petang yang saya sukai? Boleh baca dalam sujud. Isi dari doa itu bagus umpamanya, boleh dibaca ya. Mohon dijelaskan kenapa meninggalkan sholat bisa kekal di dalam neraka. Bukankah kafirnya orang yang meninggalkan sholat masih terjadi perbedaan ulama tentang kafirnya? Mohon penjelasannya. Kalau nggak salah saya tadi tidak menjelaskan itu ya. Tapi itu salah satu di antara sekian sifat orang yang kekal dalam neraka sakar. Tidak sholat, tidak memberi makan anak yatim, dan tidak percaya kepada hari kiamat, gitu kan? Terus wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kan disebutkan lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, atau kunna nakhudhu ma'al khaidin, terus nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Itu satu paket. Salah satunya adalah meninggalkan sholat. Adapun hukum meninggalkan sholat itu sendiri dirinci oleh para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ya dia kufur, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Kamu nggak pernah sholat, kenapa? Untuk apa? Buang-buang waktu aja, nggak ada manfaatnya. Dia kufur dengan ucapannya karena mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat. Kalau memang sholat nggak ada manfaatnya, kenapa kamu sholat? Biar kepilih, saya kan lagi nyalon. Nah, walaupun dia sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib, dia sudah kufur. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya kufur, bahkan walaupun dia sholat. Kalau ingkar kepada kewajibannya tetap kufur. Adapun kalau orang tidak sholat karena melalaikan, menganggap enteng, menganggap remeh, para ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan dia tidak kafir, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan kafir dia, walaupun meyakini kewajibannya. Jadi memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun penjelasan kita tadi sudah diterangkan, salah satu di antara penyebab masuk neraka secara kekal adalah meninggalkan sholat dan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya tadi saya bahas gitu ya. Ustaz, suami sering kasih izin untuk pergi kajian, namun apa yang dikatakan terkadang tidak sesuai kenyataan. Pas pulang kajian suka marah padahal awalnya mengizinkan. Bagaimana cara mensikapi suami seperti itu? Mungkin izinnya, kata orang Sunda mah, nyungkun. Nyungkun itu apanya? Pak, saya mau ikut kajian ya, ustadznya mumpung dari Bandung nih. Kata si bapak, iyalah terserah, silakan aja. Sambil nadanya, sikapnya seperti nggak mengizinkan. Tapi kalau nggak diizinkan pasti ribut gitu. Makanya dia nggak mau ribut, sok aja. Tapi sebagai bukti dia tidak mengizinkan, pulangnya pasti marah-marah. Itu izin tadi tuh nyungkun namanya. Dia nggak ridho, tapi tetap mengizinkan karena mungkin menghindarkan keributan atau yang lain-lain ya. Atau sebenarnya dia tidak mengizinkan, hanya istrinya aja nggak ngeh. Sok aja setelah ngaji terus saja jalan-jalan sampai maghrib aja. Istrinya nggak ngerti, alhamdulillah, bener pulang maghrib.
Itu nyungkun itu. Sama dengan umpamanya seorang suami biasanya pulang maghrib sampai di rumah. Suatu saat jam 9 baru pulang. Kata istrinya, kenapa pulang jam segini, sekalian aja besok mah subuh. Kata suaminya, alhamdulillah besok saya pulang subuh. Bener pulang subuh. Itu bukan izin, tapi apa? Nyungkun tadi. Sebenarnya dia nggak ridho. Kenapa jam 9, kan biasanya jam 6. Tapi untuk mengungkapkan kekesalan, dia sungkun gitu. Besok subuh aja pulangnya, atau nggak pulang deh seminggu. Itu nyungkun. Mungkin seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan itu yang terjadi, mengertilah. Ya. Kedua, dia pada hakikatnya mengizinkan. Cuma izin yang diberikan ya disalahgunakan dengan cara tidak menunaikan hak suami terlebih dahulu. Mestinya sebelum ngaji, semua kewajiban dia sudah ditunaikan ke suaminya, ke anak-anaknya. Dia masak terlebih dahulu, dia nyuci, dia beres-beres, sehingga pas pergi rapih. Suami, anak-anak senang. Kemudian pas pulang sudah masih dalam keadaan beres. Dijamin insya Allah tidak akan apa? Tidak akan marah-marah. Mungkin yang terjadi, sarapan belum tersedia, anak-anak nggak diurus, kamar, dapur, rumah kayak perahu habis dibom. Tidak nyaman keadaan di rumah. Makanya dia marah ketika istrinya pulang karena kondisi rumah tidak nyaman baginya. Ya, itu kemungkinan yang kedua. Antisipasinya adalah coba nyamankan dulu semuanya. Anak-anak diurus dulu, sarapannya, mandikan dan seterusnya. Suami pas mau pergi umpamanya kerja sudah disetrika segala. Ini pas istrinya sudah pergi gitu, suaminya masih belum pergi, pas mau pakai sepatu, kaos kakinya nggak ada sebelah, satu merah satu hijau. Pas mau pakai baju kusut semua, belum disetrika, ya pasti marah-marah. Ya, itu kemungkinan yang kedua. Coba laksanakan kewajiban terlebih dahulu kepada suami dan anak-anak. Penyebab ketiga, hasil ngajinya biasanya buruk. Sepulang ngaji nyeramahin suaminya dengan nada menyalahkan. Pak, tadi kata Ustadz ya, dengar ya, ini pas untuk bapak nih. Ya terpojokan dengan hal itu, marah dia. Kalau itu yang terjadi, antisipasinya adalah tunjukkan hasil ngaji jauh lebih positif. Ke suaminya lebih perhatian, lebih peduli, lebih sayang, lebih mesra, lebih lembut. Biasanya cuek, begitu pulang gitu ya, suntangan, atau mungkin memeluk, atau dengan ramah tamah, maaf sayangku. Tadinya nyebutnya hanya nama, Jang, saya pulang. Ini langsung, sayangku, saya pulang, mohon maaf apabila selama saya tidak ada, dirangkul dan seterusnya. Ada yang saya butuh, ada yang dibutuhkan nggak? Pingin kopi, pingin teh, pingin apa dan seterusnya ya. Lebih perhatian daripada sebelumnya. Suami akan aneh, kok kamu berubah? Tadinya kasar, tadinya nyebut teh uy, sekarang beb. Sayangku, cintaku, rinduku. Banyak memuji, banyak bersyukur. Kenapa? Kan saya ngaji. Untuk apa papa mengizinkan saya ngaji kalau nggak ada perubahan? Ustaz mengajarkan begini dan saya harus amalkan. Kira-kira suami melarang nggak? Enggak. Malah ketika istrinya kasar, ngaji lagi lah mah besok mah. Cari pengajian di mana saja biar lembut lagi. Bisa begitu nanti, bisa nyuruh. Kalau hasil ngaji itu positif, lebih bagus. Baik itu suami ataupun orang tua. Anak yang tadinya kasar, malas, nggak mau bantu orang tua, nggak mau peduli, ngaji, setelah ngaji berubah jadi baik. Tadinya kalau belum dibanjur air seember belum bangun itu anak.
Ke sekolah selalu kesiangan sambil lari, nggak mandi dulu. Ya, kepada pekerjaan rumah nggak peduli. Suatu saat ngaji, dijelaskan tentang keutamaan birrul walidain. Setelah itu dia bangun jam 3, sholat tahajud. Sebelum orang tuanya bangun, dia cuci piring, dia ngepel, dia masak. Pas orang tuanya bangun setelah sholat subuh, dibikin kopi panas. Pak, Bu, ini kopi panas. Enggak, saya mau masak dulu. Sudah, Bu, sudah semuanya sudah mateng, tinggal oh, kalau gitu saya cuci piring dulu. Sudah kering di rak. Kalau gitu saya mau cuci baju. Sudah dijemur. Kalau gitu saya nyapu dulu. Sudah dipel semuanya. Gitu ya. Pas mau berangkat ke sekolah, bilang minta doa dulu gitu ya. Kamu ada ongkos nggak? Ada, cukup, nggak perlu. Gitu. Padahal jalan kaki. Berubah kan? Kaget orang tuanya, kamu sebelum dibanjur sama air seember belum bangun. Kok sekarang jam 3 sudah bangun? Disuruh nyapu ya di depan dulunya, kalau sapu ini belum melayang, belum dia laksanakan. Sekarang nggak disuruh, nggak apa, sudah itu. Kenapa? Kan saya ngaji, Bu. Di pengajian diajarkan anak tuh harus begini-begini. Kira-kira melarang nggak? Enggak. Pas anaknya malas lagi, kamu ngaji lagi deh. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah. Kenapa? Ngaji itu. Wah, kalau gitu anak saya juga suruh bawa. Bisa begitu. Dakwah itu. Jadi kalau hasil ngaji positif, terasa manfaatnya oleh orang banyak, orang itu nggak akan mungkin melarang pengajian. Coba tunjukkan bahwa ngaji ada hasilnya. Hasilnya positif, manfaat bagi banyak orang. Untuk itu ngajinya serius. Jangan sampai ngaji sambil bikin status. Jangan sampai ngaji sambil chatting. Materinya seru nih tentang neraka, bikin status. Ada yang komen, apa sih judulnya? Pokoknya tentang penghuni neraka yang kekal. Poinnya apa sih? Terus selama ngaji chatting, beres ngaji chatting, beres, bahkan berlanjut ke rumah. Gak ada hasilnya yang kayak begitu. Konsentrasi dulu, bikin status nanti rangkuman ngaji hari ini. Nah, boleh ya, tapi jangan ditulis waktu pengajian. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar sifat sombong dan munafik tidak melekat dari diri kita? Buang. Mudah ya. Agar tidak melekat harus dibuang. Tidak diteruskan bagaimana cara membuang. Pertama, untuk menghilangkan sombong dan munafik adalah ilmu. Pelajari bahaya kesombongan dan kemunafikan, sehingga menimbulkan efek takut. Kalau kita sombong dan munafik, efeknya begini, menakutkan. Dan itu bisa memberi motivasi untuk meninggalkan. Kedua, pelajari keutamaan sifat yang sebaliknya dari sombong dan munafik. Kebalikan dari sombong adalah tawadhu. Siapa yang tawadhu akan Allah angkat derajatnya. Ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi SAW. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keutamaan tawadhu. Lawan dari munafik adalah jujur, sidik. Lalu dipelajari keutamaan dari kejujuran yang begitu menggiurkan. Lalu ini juga memberi motivasi kepada kita. Ketiga, selain mempelajari dua hal tadi, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membersihkan hati kita dari kesombongan dan kemunafikan. Dari doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan kepada hatiku ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkan hati ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pelindung dan pengatur hati ini, pemilik hati ini. Nah, itu doa-doa yang seperti itu banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, yang isinya membersihkan hati kita dari kekotoran, termasuk kesombongan dan kemunafikan. Keempat, gaul. Bergaullah dengan orang yang tawadhu, orang soleh, orang berilmu, agar terimbas. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang sombong, orang-orang takabur. Nanti kita akan ke bawah kalau bergaul dengan orang kayak gitu. Tadinya tawadhu, kita juga jadi sombong karena kepancing oleh kesombongan mereka. Itu diantara beberapa kiat menghilangkan kesombongan dan kemunafikan. Ustaz, apakah masuk neraka bila tidak pakai cadar? Malah kalau pakai cadar dengan keyakinan wajib bisa masuk neraka bagi laki-laki. Bisa sadar laki-laki, kenapa? Wajib, itu bisa salah itu. Nah, sekarang wanita. Para ulama ikhtilaf tentang cadar. Sebagian, kalau jumhur ulama mewajibkan. Banyak ayat, hadis, dan dalil yang dikutip dalam hal ini. Para imam madhab yang 4 mewajibkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mewajibkan. Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mewajibkan. Para ulama zaman Kiwari, para ulama Najd semuanya mewajibkan. Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Bassam, dan yang lain itu mewajibkan. Ada enggak yang tidak mewajibkan? Ada. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan itu afdal, sunnah. Jadi ikhtilaf cadar itu antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan haram atau wajib dan mubah, enggak, tapi wajib dan sunnah. Kalau dilaksanakan ada yang mencela enggak? Enggak, semuanya memuji. Yang menyatakan sunnah seperti Al-Albani memuji itu mengamalkan perkara yang sunnah. Yang mewajibkan apalagi gitu. Jadi afdolnya kalau ada ikhtilaf seperti itu pakai apa enggak? Ya pasti pakai, karena ikhtilafnya wajib dan sunnah, bukan wajib dan haram atau bid'ah atau makruh. Ya, yang menyatakan mubah pun di kalangan para ulama tidak ada. Minimal sunnah, minimal sunnah. Lalu sikap kita bagaimana? Pelajari secara objektif dalil-dalilnya. Kalau setelah penelaahan kita secara objektif meyakini ini wajib, bagi saya ini wajib, maka wajib dia pakai, karena dalil yang dia pelajari menyatakan wajib. Kalau enggak, ya berdosa. Ya, kalau enggak berdosa, karena meyakini wajib tapi tidak dilaksanakan. Tapi kalau setelah menelaah dia meyakini sunnah, melihat dalil bukan melihat resiko, ya. Melihat resiko mas sunnah, resiko nggak boleh dijadikan dalil. Melihat resiko disebut ninja, disebut babagi sawah, disebut jailangkung, segala macam sunnah. Bukan karena itu sunnah atau wajibnya, bukan karena resiko, tapi karena dalil. Kalau meyakini itu sunnah, maka lalu dia tidak mengamalkannya, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia berpendapat wajib untuk dirinya, dia berdosa kalau nggak pakai. Tapi ketika ada akhwat lain yang tidak pakai, dia tidak boleh menuding akhwat itu sebagai orang yang berdosa, karena mungkin akhwat itu meyakini sunnahnya tadi. Ya. Nah, ini kalau berkeyakinan sunnah. Nah, sekarang kalau orang itu berkeyakinan wajib tapi tidak pakai, apakah pasti masuk neraka? Tidak. Tidak pasti, karena masuk surga dan neraka itu dikalkulasikan dengan dosa dan pahala ibadah yang lainnya.
Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan dengan hukum haram, tidak berarti kita sedang memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Kita tidak sedang membicarakan vonis kepada pelaku amalan itu, tapi kita sedang membicarakan hukum mengamalkan amalan itu. Contoh, mabuk itu haram. Apakah berarti kita menvonis si pemabuk pasti masuk neraka? Enggak. Karena masuk surga nerakanya nanti dikalkulasikan oleh amal-amal yang lain. Terutama akhir hayatnya, apakah dia itu nanti tobat enggak dari mabuknya? Kalau umpamanya kita menyatakan itu mabuk haram loh, kata orang itu, oh berarti kamu nuduh saya ahli neraka, kan gitu kan rata-rata. Enggak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ahli neraka, karena kita nggak tahu akhir kehidupan orang itu. Siapa tahu sebelum mati dia tobat, berhenti beramal soleh, mati dalam keadaan husnul khatimah, terhapus semua dosa mabuk sebelumnya, dia ahli surga. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang menghukumi sebuah amalan, tidak berarti memvonis pelaku dari amalan itu atau yang meninggalkan amalan itu. Seperti tadi, cadar kalau umpama kita berpendapat wajib, apakah kalau enggak bercadar pasti masuk neraka? Enggak. Masuk neraka atau surganya tidak ditentukan oleh hanya cadarnya saja, tapi dikalkulasikan oleh amal-amalan yang lainnya. Jadi harus dipisahkan antara menghukumi sebuah amalan dengan memvonis pelaku dari amalan tersebut, ya. Kalau pertanyaan apakah kalau tidak pakai cadar pasti masuk neraka? Ya enggak seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Kalau saya tahajud pasti masuk surga? Belum tentu, ya. Tahajudlah utama, amalan utama, iya. Orang yang bertahajud berpahala besar, pasti nggak dia masuk surga? Belum tentu, dikalkulasikan dengan amalan-amalan lain, baik dosa ataupun pahala. Bagaimana hukumnya jika orang berkata dia bohong? Ya dosa, tidak boleh kalau tidak ada uzur syar'i. Ada nggak bohong yang dibolehkan? Ada, minimal dalam 3 hal. Pertama, berbohong dalam rangka memuji istri. Ketika istri umpamanya memasakkan sayur lodeh, sajikan, enak ngapa? Enak banget, padahal asin atau hambar. Bohong nggak? Bohong, boleh. Ketika kita tatap, duh ini bidadariku, cantiknya tidak ada yang menandingi, padahal jelek. Bohong nggak? Bohong, boleh yang seperti itu, ya. Kedua, berdusta dalam rangka mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Boleh berbohong. A, B bertengkar. Kita katakan ke si A, tadi saya ketemu B, salam. Si A yang tadi benci kepada si B kan berubah, salam, baru dia sadar ya dia yang salah. Kenapa dia salam ke saya, nggak biasanya? Ya karena dia bilang antum ini baik. Dia menyesal sih, agak renggang hubungannya. Oh salam lagi kalau begitu. Saya juga sama nyesal kalau harus renggang sama dia. Padahal nggak salam. Dia boleh berbohong seperti itu. Nanti sampaikan ke si B, ada salam dari si A. Kalau ini mah nggak bohong ya, karena memang mas saya salam lagi gitu. Jadi akur dia. Itu dibolehkan, ya. Dan yang ketiga dalam hal perang, al-harbu khid'atun, berbohong terhadap musuh. Umpamanya musuh ada di utara, kita sebar, kita kirim pasukan ke barat, nggak akan menggempur musuh yang ada di utara. Kita sebar isu, dan memang kita
pasukan kita kirim ke barat. Dan yang kita kirim hanya berjumlah 5.000. Padahal kenyataannya 100.000. Nanti setelah di barat belok ke utara, mau menggempur musuh dari belakang. Musuh tertipu, itu orang kita ada di sini kok ke barat, bego kali ya. Akhirnya mereka tidak siap, sedang diem, baru serbuan datang di belakang. Menang kita, kalah mereka. Bohong enggak? Bohong, boleh ya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka tidak boleh berbohong. Ustaz, jika orang yang sombong dan meninggalkan syariat, dia bertauhid, apakah dia tetap akan diazab? Ya, diazab tidaknya nanti dikalkulasikan dengan seluruh amalan, baik yang baik ataupun yang buruk. Sekali lagi, kalau kita membaca ayat yang menyatakan azab bagi amalan tertentu, maknanya orang yang mengamalkan itu terancam, baru terancam. Belum tervonis pasti akan terancam. Sebab kalau setelah berbuat ternyata tobat, maka tidak akan terkena. Atau dia berbuat tapi tidak tobat, tapi banyak amal-amal ibadah yang lain yang lebih hebat dan menghapus kesalahan tersebut, bisa juga orang itu selamat. Sekali lagi, kalau kita menghukumi sebuah amalan, tidak lantas memvonis neraka terhadap pelaku amalan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafsir surah An-Nisa 64. Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat Atabi, orang Baduy bertawasul di kuburan Nabi dan Allah mengampuni dosanya. Bagaimana riwayat itu? Harus saya cek dulu. Nanti bulan depan tagih tentang hal ini. Saya akan cek An-Nisa 64 di tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau bulan depan saya lupa belum mengecek, bulan depan lagi tanyakan lagi. Terus begitu. Sampai kalau bisa sebelum saya ke sini sehari 2 hari sebelumnya diingatkan SMS, WA gitu ya, atau telepon. Mohon disiapkan jawaban tafsir An-Nisa 64. Nanti saya buka insyaallah. Kalau ternyata di jalan itu nanti saya buka di rumah terus lupa sampai kajian lagi, ya itu nasib. Bulan depan lagi ingatkan lagi. 2 rakaat sebelum subuh maksudnya sebelum sholat subuh apa sebelum waktu sholat subuh? 2 rakaat qabla subuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Setelah azan subuh, sholat dulu sunnah rawatib qabla subuh 2 rakaat. Itu yang dimaksud dengan lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana cara menolak ajakan orang tua dan keluarga besar dari suami untuk acara rawahan? Rawahan itu apa? Menjelang puasa. Oh, rawahannya. Rawahan. Pada saat itu ibu mertua sedang sakit. Saya khawatir kalau saya jelaskan tentang tidak ada dalilnya dalam acara rawahan, ibu mertua malah tambah sakit dan kepikiran. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, pada prinsipnya tidak ikut. Cari alasan yang rasional. Ada keperluan, kayak bikin aja keperluan mendadak, sehingga tidak dusta, tidak bohong. Ya, itu urusan teknisnya. Pada prinsipnya berupayalah untuk tidak ikut terlibat. Apakah kufur kepada suami akan mengekalkan dalam neraka? Kalau dia masih muslim, tidak. Kedurhakaan istri kepada suami tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nggak kekal. Tapi mungkin nggak masuk neraka? Ya mungkin, sangat mungkin. Kalau nggak tobat, nggak minta maaf, nggak bikin suami ridho ya. Jangan sampai kan kata Ustaz juga nggak kafir, nggak kekal. Tetap aja durhaka ke suaminya hanya karena tidak akan kekal. Walaupun tidak kekal sehari 2 hari neraka, apa mau? Sehari di akhirat, bukan di dunia.
Apa yang harus saya lakukan jika saya telah mengucapkan kata-kata, saya tahu kalau kamu tidak sayang lagi sama aku. Ini ke suami maksudnya ya. Ustaz, saya mengucapkan kalimat tersebut kepada suami, tapi sekarang saya nyesal. Padahal suami begitu baik sama saya. Ia tidak marah walaupun saya bilang begitu. Mohon saran. Pulang dari sini peluk suami. Minta maaf atas ucapannya itu. Walaupun ucapan itu sebulan yang lalu, apalagi tadi sebelum berangkat. Mungkin yang minta izin tadi gitu. Maaf, saya sudah ngomong kata-kata. Kata orang Sunda mah nyanggakeun beheung teuk-teukeun, suku genteng belokeun, rek disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, rek dibeureum, rek dihideung, mangga nyanggakeun saaya-aya. Itu enggak ada terjemahan. Artinya pasrah, silakan mau digimana sampai engkau ridha. Ambil tangannya ya, kemudian bilang, saya tidak akan pernah merasa tenang sebelum engkau memaafkan kesalahan saya tadi. Kalau harus ditebus, sebutkan apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya tadi. Asal engkau ridha dan memaafkan saya. Gitu. Suami pasti kaget. Tumben. Kan ngaji. Ini hasil ngaji saya. Oh, kalau gitu saya sering ngaji ya. Bisa begitu nanti. Biar kamu begini terus tiap hari. Jadi segeralah minta maaf, mencabut kata-katanya dan membuat suami kembali ridha. Bagaimana kalau orang sombong tapi tidak sadar terhadap kesombongannya? Diingatkan, disadarkan, itu sombong gitu. Jangan ada lagi yang bertanya ya. Waktunya sudah habis. Sadarkan saja. Ini terakhir gak apa-apa. Sadarkan. Apakah dia masuk neraka secara kekal? Tadi sudah dijelaskan, ya, dikalkulasikan. Yang dimaksud sombong yang menyebabkan kekal itu sombong terhadap ayat Allah. Tidak menerima ayat-ayat Allah SWT. Menolak, ya. Apa yang sebaiknya dilakukan kaum muslimin di negara Indonesia dengan apa yang terjadi di Suriah? Pertama, kita wajib sedih, wajib prihatin. Kedua, minimalnya mendoakan kebaikan, ketabahan, keistiqomahan kepada saudara kita di sana, dan mendoakan laknat, kehancuran kepada orang-orang kafir yang menyengsarakan mereka. Kedua, bila ada aksi solidaritas, penggalangan donasi untuk mereka, ikutlah nyumbang. Dengan catatan orangnya bisa dipercaya benar-benar ke sana. Seperti yang dilakukan umpamanya Raja Cilengsi. Saya pribadi mengenal orang yang diutus ke sana, ustadz kita semua, Ustadz Abu Sa'an, hafizahullah. Beliau orang yang amanah. Kita salurkan melalui itu, ya. Itu minimal yang kita bisa perbuat. Bolehkah kita melaknat Presiden Suriah atau orang-orang yang semisal? Boleh, laknat saja. Dalam sholat kita boleh. Dalam doa-doa kita boleh. Terakhir, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah akikah selain hari ke-7? Ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh. Kalau saya umpamanya punya anak, tapi sudah lewat hari ke-7 belum akikah, saya tidak akan akikah. Tapi kalau ada orang lain yang umpamanya, Ustadz boleh nggak akikah setelah hari lewat ke-7? Karena kemarin mungkin belum ada kambingnya, belum ada dananya, atau masih riweuh gitu ya. Baru sekarang memungkinkan semuanya. Saya akan jawab boleh. Gitu. Apakah agar saya kebagian kambingnya? Oh, enggak. Kalau kebagian juga saya nggak akan makan kambingnya, enggak. Gulainya paling ya. Dua,
Isumma. Apa ini isumma? Atau thumma? Thumma. Isumma atau thumma? Kayaknya bukan pertanyaan. Ya, sudah sampai sini, waktunya juga habis. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.